86. Saat ini saya dan rekan-rekan mendapatkan tugas untuk melakukan penertiban dan melihat bagaimanakah perilaku dari para pengendara, khususnya kendaraan roda berat di kawasan Tol Cikampek. Selain kami melakukan penertiban terhadap pengemudi kendaraan roda berat, kami juga melakukan patroli guna mencegah terjadinya kejahatan ataupun kriminal yang banyak ataupun sering terjadi di kawasan Tol Cikampek ini. Setelah kami melanjutkan perjalanan, kami menemukan ada kendaraan yang tidak menyalakan lampu depan. Setelah kami melanjutkan perjalanan, kami menemukan ada kendaraan yang tidak menyalakan lampu depan. Halo Mas. Selamat malam. Kita ke depan dulu bentar. Sendiri berdua? Sendiri ya? Lampunya nyala nggak? Coba nyalain. Di solar masih lupa, Bang. Hah? Di solar lupa. Oh, lupa. Dan kali harus dicek lagi ya. Ini nyala ini? Nyala. Tadi nggak ada, ini nyala ada. Bisa lihat sini? Solar lupa dimatiin dulu. Ya. Bisa lihat kelengkapan surat-suratnya, Mas? Setelah kami melakukan pemeriksaan, ternyata si pengendara tadi itu lupa untuk menyalakan lampunya karena sebelumnya dia baru saja melakukan isi bahan bakar. Apa ini? Hot? Roller? Solar. Satu ya? Satu unit? Ada 3. Dari mana ke mana? Dari mana ini? Dari Pelabuhan ke Karawang. WC. Lampung Priok. Iya. Dan United Steel. Boleh cek dulu nggak, Mas? Kendaraannya, lihat sebentar. Apanya, Kak? Mau lihat sebentar kendaraannya? Selain kita melakukan patroli untuk mengecek kendaraan ataupun mengecek surat-surat dari kendaraan, kita juga melakukan pengecekan terhadap surat-surat ataupun surat jalannya untuk mengecek barang-barang apa saja, apakah betul surat jalan yang dibawa itu sudah sesuai dengan barang yang dibawa, karena kita juga takut mengingat mungkin bisa jadi itu barang terlarang ataupun narkoba atau sebagainya yang bisa merupakan suatu tindak pidana atau tindak kejahatan. Dah, terima kasih ya Mas, hati-hati. Selamat sampai tujuan. Lain kali jangan lupa ya, lampunya. Dan kendaraan yang kita berhentikan tadi yang lampunya mati, ternyata dia hanya lupa untuk menyalakan. Itu merupakan salah satu dari tindakan pencegahan kita dari kepolisian untuk mengingatkan. Sangat berbahaya tentunya apabila dia melakukan perjalanan yang panjang, itu bisa membahayakan pengendara yang ada di belakangnya dan tentunya bisa mengakibatkan kecelakaan. Kami terus melanjutkan lagi perjalanan untuk melakukan penertiban di kawasan Tol Cikampek. Nah, ini dia kencang melawan salah bagi. Kami sempat memberhentikan kendaraan, khususnya roda berat, karena dari belakang kami melihat bahwa lampu belakangnya tidak menyala. Jauh. Malam, Pak. Dari mana mau kemana nih, Pak? Mau ke ini, Pak, ke Cikampek. Ke Cikampek? Iya, Pak. Setelah kami mengecek dari fisik kendaraan, ternyata TNKB-nya ataupun plat nomor yang di belakang itu tidak ada dan mereka memasang dengan gabus ataupun dengan kardus biasa. Ini platnya mana nih? Jatuh, Pak. Kapan jatuhnya? Tadi baru sama kayak yang kayak begini nih sementara. Sementara aja ini. Ini baru. Ini yakin baru? Apa? Ini yakin baru? Iya. Beneran? Pokoknya hujan aja, Pak. Kapan jatuhnya? Berat aja tadi. Di mana? Tadi tengah soalnya habis tol juga, ban tadi Di mana? Di mana? di Cakung. Cakung. Iya. Emang hujan tadi? Hujan. Di mana? Di Kalau hujan sedikit nggak mungkin kayak begini kan? Udah keberatan, Pak. Nggak mungkin lah. Nggak, ini jujur nih kapan nih? Apanya jatuhnya? Ya, Iya, tadi. tadi atau kapan? Makanya saya turun aja. Menanyakan ini sejak kapan? Ya biasalah dengan begitu banyak alasan dia menyampaikan baru saja beberapa jam yang lalu
Namun setelah kami melakukan pengecekan fisik daripada TNKB sementara dia itu udah sangat usang, artinya itu sudah cukup lama dan kami melakukan penindakan terhadap hal itu. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan dan kami kembali menemukan ada kendaraan yang berhenti di bahu jalan di tol. Itu tentunya sangat berbahaya dan tidak dilengkapi dengan segitiga pengaman. Malam, Pak. Gimana, Pak? Kenapa? Ada masalah, Pak? Oh, bocor ya? Bannya pecah? Iya. Bawa apa nih, Pak? Bawa ini, punya pendodeli. Apa itu? Kurang tahu sih. Hah? Kurang tahu sih. Yang bawa mobil siapa? Saya. Boleh lihat kelengkapan surat-suratnya, Mas? Ini apa ini, Pak? Saya mungut, Pak. Oh, Bapak bantuin? Iya, bantuin, Pak. Dan setelah kami melakukan pengecekan, saya menanyakan apakah ada SIM, STNK. SIM-nya mana? Di kantor, Pak. Di kantor? Ya, punya utang. Biasa ada SIM kantor. Punya utang? Dengan siapa? Sama kantor. Kalau misalnya kita punya utang, ya kita ditahan. Oh gitu, aturan baru itu ya? Tahu sih. Saya nggak percaya sama karyawan. Siapa yang, Mas tahu ada nomor ininya, pengurusnya nggak ada? Ya, nggak ada. Nggak punya nomor pengurusnya? Iya. Udah berapa tahun jadi sopirnya? Baru sih. Hah? Pindah ke PT ini mah baru. Berapa lama? Baru 3 hari. Langsung utang? Iya. Utang berapa emang? 10 juta. Untuk apa? Obat ini orang tua. Terus ditahan SIM-nya begitu, kata pemiliknya? Dia ternyata memiliki SIM tapi ditahan oleh pihak pengelola dengan alasan bahwa pengelola menahan karena dia meminjam sejumlah uang untuk kebutuhan pribadi daripada pengemudi. Namun di saat itu pun juga saya tetap menyampaikan ataupun meminta kepada pengemudi itu untuk apakah ada nomor dari pihak pengelola yang bisa kami hubungi. Selamat malam, Pak, dengan AKP Ardila, Pak. Ya, dengan siapa saya bicara, Pak? Pak Patar, Pak. Bannya pecah, jadi lagi ganti ban. Tadinya kita mau tanya apa butuh bantuan apa tidak. Ternyata setelah saya coba untuk tanyain SIM-nya, katanya SIM-nya ditahan katanya sama pemilik mobilnya, seperti itu, Pak ya. Ya maksudnya nanti lain kali kalau memang SIM-nya ditahan, sopirnya jangan disuruh bawa mobil, Pak, ganti sopir aja. Setiap orang yang melakukan perjalanan harus dilengkapi dengan surat izin mengemudi dan itu merupakan satu hal yang sangat salah yang dilakukan oleh pengelola. Kami melakukan peneguran. Jadi gini, Mas, nanti kalau saya sampai tujuan nanti, tolong Mas telepon lagi ke pengelolanya, suruh kembalikan SIM-nya. Artinya gini, Mas, kalau memang Mas punya utang ataupun apapun bentuknya itu, jangan SIM yang ditahan karena kewajibannya Mas selaku pengendara, pengemudi, itu harus bawa SIM. Kalau nggak bawa SIM ya kita akan melakukan penindakan. Kita udah negosiasi, udah gini-gini, tetap baru 3 hari ya. Mungkin bisa ditahan yang lain kan, KTP atau apalah begitu. Kalau mobil kan, artinya selama perjalanan kan, kalau bawa mobil intinya kalau bawa mobil harus ada SIM. Ya, coba disampaikan aja nanti, coba disampaikan sama pimpinannya bahwa jangan saya temukan lagi 2 kali seperti ini, ya. Setelah kami melakukan patroli malam ini, masih banyak dari para pengendara yang tidak mematuhi aturan, terutama banyaknya dari para pengendara yang lupa menyalakan lampunya ataupun tidak dilengkapi dengan surat-surat baik itu SIM maupun STNK. Dan tentunya kami meminta tidak ada lagi yang pengelola yang menahan SIM daripada pengemudinya apabila sedang melakukan perjalanan. Meluncur ke TKP. Siap, 86.